Dasar pasangan brengsek. Aku akan balas dendam. Anak muda ketemu aku adalah berkahmu. Selama 1000 tahun di Nusantara, aku satu-satunya yang berhasil ke surga, tapi aku diracun dan gagal. Lalu jasadku jatuh ke sini. Untungnya, aku merasakan tulang dewa yang sejenis denganku. Kekuatanku nggak akan musnah. Sekarang, aku akan berikan semua energi dewa dan pengalamanku padamu sepenuhnya. Ilmu medis, bela diri, formasi, mantra, otakku mau pecah. Guru, terima hormat dariku. Dulu, aku menjelajah dunia. Aku membimbing 4 orang berbakat. Kuberikan mereka ilmu medis, bela diri, formasi, dan mantra. Pegang pelat sakti ini dan cari mereka. Mereka akan jadikan kamu tuan. Bantu kamu balas dendam dan bangkitkan kejayaan klan kita. Saat aku hampir terbang ke surga, aku diracun musuh. Namanya Dharma. Biasa dipanggil Pak Dharma. Saat kamu sudah kuat, kamu harus bunuh dia untukku dan balaskan dendam ini. Aku pasang formasi dewa di jurang ini untuk menahan 800 iblis. Formasi dewa akan terus menyerap kekuatan mereka dan dialirkan ke tubuhmu agar kamu jadi dewa aku. Guru, tenang saja. Budi dan maumu akan kuwujudkan semua. Yuni ayahmu hilang, keluarga Yola hancur. Jika kamu nikah denganku, itu baru pilihan tercerdas. Dulu saat Fira mengejarku, dia sangat licik dan akhirnya berkhianat. Wanita cantik, semuanya berhati busuk. Aku nggak peduli. Kumohon seseorang, tolong aku. Yuni, kamu untung. Kalau bukan karena wajahmu cantik, kamu nggak akan pantas bicara denganku. Berhenti! Siapa kamu? Ini jurang buntu 800 meter. Dari tanah, kok bisa ada orang lain? Berisik! Bangunlah adik aku. Ku hajar dia. Makasih. Tuan saya Yuni. Ini jurang buntu. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Cuma lewat. Kamu ngapain? Ibuku sakit parah sudah lama. Katanya jamur roh bisa berguna. Ku dengar jurang buntu ada jamur. Jadi aku coba saja. Saat pasang formasi, aku lihat jamur itu. Rupanya itu yang dia mau. Ikut aku bisa temukan. Dia sangat kuat. Orang sepertinya ngapain bohongi aku. Baik, aku ikut. Naik! Siapa kamu sebenarnya? Awas kamu. Ahli spiritual? Siapa dia? Ahli spiritual semudah ini. Aku nggak tahu diri. Aku yang ini. Mana? Ini jamur roh. Penyelamat. Makasih ibuku bisa selamat. Penyelamat, kamu bantu aku dan bantu aku temukan jamur ini. Aku nggak bisa balas kebaikanmu. Mulai sekarang, aku akan ikut kamu dan balas budimu. Tunggu aku kirim jamurnya dan kembali. Enggak. Wibowo itu licik. Dia sudah rugi besar. Dia pasti tidak akan biarkan. Dia sangat lemah. Dia nggak bisa melindungi diri. Kalau Wibowo balas dendam,
itu akan sangat mudah. Aku tanamkan cap jiwa ini padanya. Kalau dia dalam bahaya, meski jaraknya sangat jauh, aku bisa tahu dan bisa bantu dia lagi. Yang penting sekarang adalah mencari Vira dan Rama untuk melunasi utang darah. Vira, Rama akan kubuat kalian hidup sengsara. Bu Yuni, ada HP? Aku sudah lama di luar. Harus kabari keluarga biar mereka tenang. Ida pakai saja. Halo, siapa ini? Bu, aku Arif. Nak Arif, benaran kamu? Kamu kemana? Kamu aman? Kamu terluka? Bu, aku gak apa-apa. Aku aman, jangan khawatir. Aku dan ayahmu cari kamu terus. Aku pulang. Bentar lagi kita akan ketemu. Hancurkan semua. Bu, ada apa? Ada apa? Mereka siapa? Gak apa-apa Arif, jangan khawatir. Cuma tetangga mabuk dan bikin ribut. Gak apa-apa, kamu hilang sebulan ini. Aku dan ayahmu khawatir sekali. Baguslah kamu aman. Cepat pulang, hati-hati di jalan. Baik Bu, aku akan pulang. Kalian jaga diri, jangan melawan mereka. Iya. Tunggu suara pecahan dan umpatan itu bukan cuma tetangga mabuk Nona Yuni. Sampai jumpa. Tapi aku belum tahu siapa kamu. Surya anakmu, Arif, curi perhiasan Tuan Rama dan Vira lalu kabur ke luar negeri. Hari ini harus bayar. Ngomong kosong. Anakku nggak mungkin mencuri. Bos, nggak usah basa-basi. Karin mati. Arif, kamu pulang. Syukurlah kamu pulang. Kalian siapa? Kamu Arif? Kalian cari mati! Siapa yang suruh ke sini? Perusahaan keamanan Hosan Rama. Dia bilang kamu curi perhiasan Vira dan mau kami tagih ganti rugi. Ambil barang untuk ganti rugi? Dengar ya, ini belum selesai. Cuma budak beraninya sok di depanku. Siapa berikutnya? Arif, apa yang sudah kamu alami? Bu, enggak apa, tenang saja. Syukurlah kamu kembali. Leo, orangnya ramah lagi. Ayah, ibu, aku gak akan biarkan kalian disakiti lagi. Fokus ini langkah dewa. Latih sampai sempurna, langkah di jurang seperti di tanah. Ilmu ini sungguh ajaib. Aku gak bisa balas budi guru. Aku harus wujudkan keinginannya. Bukannya kamu hilang? Kapan kamu kembali? Kamu siapa? Nggak penting. Yang penting, aku, Leo, suka merusak rumah orang. Hari ini giliran rumahmu. Oh ya, coba saja. Bocah kamu sombong ya, cari mati. Leo, jangan macam-macam. Bu, mundur. Kamu singgung Rama.
kamu pasti mati. Si Fira itu akan Kak Rama hukum sampai dia minta ampun. Kamu berani sebut Rama? Kalau begitu, aku nggak akan segan lagi. Kepalaku mau pecah. Arif, ini. Tenang. Pak Gunawan, aku kalah dari Arif. Dia kembali. Dia kuat sekali. Cepat kirim orang lagi. Bocah, awas kamu. Tuan, Arif gak mati. Dia kembali. Leo gak mampu lawan dia. Omong kosong. Organnya sudah dikeluarkan. Mana mungkin hidup? Perusahaan keamanan sudah konfirmasi. Mereka bertemu Arif dan juga dihajar dia. Benar juga, Arif memang ahli bela diri. Bos besar kota utama setelah pakai darahnya langsung muda puluhan tahun. Kalau bisa tangkap Arif setiap tahun, beri bos besar itu darah ini. Bukankah keluarga Rama bisa dapat apapun yang kita mau? Pergi. Segera panggil Pak Fajar kemari. Dia sangat kuat. Kalau ada dia, Arif nggak akan bisa kabur. Baik, Tuan. Oh ya, segera hubungi Leo. Suruh dia culik orang tuanya. Paksa bocah itu datang ke sini. Pas sekali. Jadikan kantong darah. Gawat, ayah, ibu. Cari mati. Langkah dewa nyala. Apaan tuh? Itu manusia. Dia kejar kita. Nebut lagi, sialan! Lebih cepat! Gas penuh! Ini kok bisa? Kecepatan ini 130 km. Cepat, 100 meter lagi. Bocah itu aneh banget. Dia bukan manusia. Hari ini, bocah itu gak akan kembali. Sialan! Pak Wira! Tolong tangkap dia! Berlututlah dan mohon ampun. Mungkin mayatmu masih bisa utuh. Anak ini gila. Berani abaikan Pak Wira. Di seluruh keluarga Chan, dia termasuk yang hebat. Teman aku bicara sama kamu. Kamu fitnah aku, curi harta keluarga Hosan. Dan Roni, kamu hancurkan rumahku dan culik orang tuaku. Lalu sekongkol sama Fira, ambil organku, lalu buang ke jurang buntu. Hari ini, ku buat kalian bayar utang darah. Kamu cuma pecundang yang bisa kukendalikan. Kalau kami beri perintah untuk bunuh, maka kamu akan mati. Oh, benarkah? Jangan kira kekuatanmu sekarang sudah nggak tertandingi. Di sini ada banyak ahli hebat. Memangnya kamu bisa kalahkan mereka semua? Kamu Wira, kamu kenal aku. Apa ini? Property. Resepsi Rama malah sewa aktor. Alat sakti ini pemberian Dewa Legenda. Yang perintah Sekte Cane. Alat sakti peraturan leluhur. Lihat pelat ini seperti dewa hadir. Pemegangnya adalah pemimpin Cane. Kenapa ada di sini? Wira, kamu gila. Kenapa kamu berlutut pada pria ini? Tahu apa? Diam. Lencana ini, seperti kehadiran dewa pemegang lencana ini adalah pemimpin Sekte Cane. Minta maaf pada pemimpin. Apa? Pemimpin Sekte Khan? Lambang ini familiar sekali. Api ini
Pelat Sakti. Pelat yang kendalikan Sekte Cane? Pemegang telat adalah pemimpin mereka. Semua anggota Sekte Cane melihat pemimpin berlutut. Salam hormat, pemimpin. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Dia cuma anak miskin. Kok bisa jadi pemimpin Cane? Sekarang saatnya aku menagih utang. Kamu jangan ke sini. Aku kasih uang, kasih kuasa. Kamu mau apapun aku kasih. Lepaskan aku, kumohon. Kamu gak akan mampu. Kamu cabut organku, lempar aku ke jurang buntu, dan hancurkan keluargaku. Hari ini, kamu pasti mati. Pak Marwan! Tolong. Sudah terlambat. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kok dia bisa jadi pemimpin Cane? Dia cuma orang miskin yang kumanfaatkan. Aku akhirnya bebas. Gila, dia gila. Lari. Mereka semua gila. Cepat pergi. Blokir area. Kendalikan situasi. Jangan pergi. Jangan lama-lama. Pemimpin Tian, mending cepat, pergi saja. Makasih, Nona Liana. Ada apa? Maaf, Nona Liana. Sampai jumpa. Temanku bahaya. Saya harus pergi. Tunggu. Gak tahu kenapa aku merasa suka pada kamu. Aku lepas kendali. Ini kartu namaku. Di atasnya ada cap khususku. Dimanapun kamu, kalau remukan kartu ini, aku bisa tahu dan bisa hubungi aku. Astaga. Apa ini benar? Buliana kasih kartu ke pria ini. Sungguh sebuah kehormatan. Nggak mungkin. Putri Liana siapa? Dia putri dari Jenderal Ludo. Jangankan kartu. Kalau pria mendekat 3 meter, pengawalnya pasti usir. Semua tahu dia nggak pernah dekat-dekat sama pria. Bahkan anak konglomerat tuan kaya dia nggak peduli. Arif ini siapa sebenarnya? Ini seperti matahari terbit dari barat. Buliana malah tertarik sama pemimpin Sekte Cane yang baru muncul. Ini langka sekali. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Gak ada pria yang bisa mendekati Nona. Orang ini bukan cuma mendekat, tapi Nona memberinya kontaknya. Buliana begitu baik, aku nggak akan menolak. Gawat. Nona malah gak menolak dan tangannya dicium. Ini beneran hal yang langka. Niat baik Buliana, aku terima. Setelah urusan temanku selesai, saya akan berkunjung. Baik, aku tunggu. Nona, kenapa Nona gak nolak dan beri kontak? Gak ada pria yang bisa dekati Nona dulu. Dia berbeda. Menarik, semoga lain kali bertemu, kamu bisa lebih menunjukkanku. Yuni, tenanglah Dokter Gunawan sedang merawatnya. Pasti ada cara. Ibuku, dia pingsan seharian. Aku takut. Yuni, tunggu. Dokter Gunawan, gimana keadaan ibuku? Anda bisa selamatkan dia kan? Racun namanya sudah menyerang 5 organnya. Mulai gagal, nafasnya sudah lemah. Keadaannya sudah sekarat. Obat biasa nggak akan berfungsi. Dokter, tolong carikan cara. Berapapun harganya, kami rela asal bisa selamatkan ibuku. Sebenarnya ada caranya. Aku punya satu pil sakti warisan. Namanya pil kehidupan. Mungkin bisa tahan nyawa nyonya sedikit untuk pengobatan selanjutnya. Dokter, syukurlah. Berapa harganya? Tentukan saja. Kami akan usaha bayar. Pil ini sangat langka. Dari ratusan obat dewa dan ditempa, aku nggak asal berikan. Melihat ketulusan kalian, 30 miliar. Harga pas. Jumlah besar. Meski keluarga Yun kaya, Tapi sulit kumpulkan segitu. Dokter Gunawan, 30 miliar. Beri kami waktu, kami akan kumpulkan.
Nggak bisa? Pil ini cuma satu. Saya nggak punya waktu menunggu kalian. Setiap detik, nyawa Nyonya sedang luntur. Lewat hari ini, Kalaupun ada pil sakti, Itu nggak guna. andai saja orang itu ada. Dia hebat. Dia pasti bisa. Tolong ibu. Tapi aku nggak tahu namanya. Juga nggak tahu dia di mana. Gimana carinya? Ya Tuhan, mohon tolong ibuku. Mohon, biarkan dia muncul. jangan buang tenaga. Selain pil, kehidupanku ini, nggak ada yang bisa aku beri. Kalian 5 menit terakhir, kumpulkan uangnya, atau tunggu Nyonya mati. Baik, aku setuju. 30 miliar. Aku transfer sekarang. Ambilkan pionnya. Kak, kita cari cara lain. Uang kita nggak cukup. Kalau Yuni, aku nggak mau. Tapi selain Dokter Gunawan, apa kita punya cara lain? Apa kita mau melihat ibu celaka? Tunggu sebentar. ternyata kamu, kok kamu kesini? Aku tahu kamu dalam bahaya. Jadi aku datang. Penyakit ibumu, biar aku yang urus. Arif. Namanya Arif. Dasar bocah nggak tahu diri. Beraninya sombong di hadapanku. Nyonya sudah sekarat. Pil kehidupan pun nggak berfungsi. Kamu pikir kamu siapa? Berani bilang bisa. Yuni, siapa pria yang sombong ini? Dokter Gunawan adalah ahli ternama di Kota Jaya. Kenapa kamu biarkan dia ganggu? Ibu nggak punya waktu lagi. Aku percaya dia. Dia selamatkan aku. Dia hebat. Dia pasti bisa selamatkan ibu. Karena tabib muda ini sehebat itu, aku mau lihat sendiri apa kemampuan hebatmu. Kalau nggak berhasil, kamu harus bayar dengan nyawamu. Racun menumpuk di jantung, menyumbat meridian, aliran energi terhambat dan gagal organ. Pil kehidupan itu kalau diminum akan percepat penyebaran racun. Harus buka meridian dengan jarum, lalu buang dengan energi biar bisa selamat. Ternyata ini, mana mungkin? Kok bocah ini bisa ilmu Sekte Musa? Makasih. Terima kasih banyak, Arif. Makasih sudah selamatkan ibuku. Nggak apa hal kecil. Dasar Arif beraninya curi ilmu Nusa dan rusak rencanaku. Awas kamu! Senior Nusa segera tiba. Nanti kamu pasti akan dihabisi. Bro, kamu hebat banget. Makasih banyak. Tadi aku salah menilaimu. Maafkan aku. Jangan ambil hati ya. Dasar sialan! Pencuri berlutut dan akui salahmu. Ratuan, apa ada salah paham? Pak Arif ini penyelamat kami. Salah paham. Yang dia pakai itu jarum sakti, ilmu rahasia dari Nusa. Kalau bukan pencuri ilmu, lalu apa? Menurut aturan, pencuri ilmu harus dilumpuhkan dan dibuat buta. Ku hajar kamu. Kamu selemah itu, berani sombong. Kamu siapa? Yang kalian banggakan hanyalah jarum sakti kecil. Yang aku bisa adalah jarum sakti agung yang kalian gak tahu. Ini beneran. Teknik jarum sakti agung terdaftar di kitab, tapi sudah lama hilang. Kok dia bisa? Ini kenapa lambangnya muncul sendiri? Murid Nusa, hormat memimpin. Sesepuh Sekte Musa berlutut pada Arif. Siapa dia sebenarnya? Ternyata dia sehebat ini.
Keluarga Yola lagi krisis. Apa bisa minta tolong dia lagi? Pak Arif, maaf. Saya sudah salah. Saya mau minta tolong Putri, tunggal wali kota Jaya, Ronia, karena kecelakaan. Para ahli negeri ini hampir nyerah. Kalau Anda bantu, wali kota pasti senang dan bisa bantu kami dapat proyek besar. Kakak, kamu masih repotin Kak Arif. Putri wali kota? Menarik. Mungkin berhubungan dengan 4 keluarga besar. Baik, aku akan coba. Yuni, siapa orang di sebelahmu? Bibi, ini guru Arif yang aku bawa. Dia bisa tolong Ronia. Para ahli pun nggak bisa. Dia cuma anak muda, apa dia bisa? Bibi, percaya aku. Ini demi Ronia. Sekolah rambut bisa tembus lemari. Sebenarnya siapa dia? Biar dia coba. Baik, silakan coba. Asal selamat. Apapun boleh. Bibi, kenapa Bibi? Percaya, penipu, pemulihan koma itu masalah global. Anak muda ini emangnya bisa apa? Ini konyol sekali. Aku ini dokter, profesional. Timku sedang pakai terapi listrik tercanggih untuk Ronia. Bibi, jangan tertipu oleh cara-cara tidak ilmiah. Rizal, keluar dulu. Aku mau dia coba. Bibi. Wah. Ronia, kamu sadar? Kamu beneran sadar? Baguslah. Bibi, syukurlah. Ternyata terapi listrik yang aku rancang akhirnya berhasil. Sudah kubilang timku profesional bisa bangunkan Ronia. Jarum di tubuhnya jangan dicabut dalam 3 jam. Kalau enggak, nyawanya enggak akan selamat. Nanti tanggung sendiri. Bibi, jangan percaya dia. Kalau jarum ini dibiarkan, sirkulasi darah akan terhalang. Ini bahaya. Aku akan cabut. Guru itu sudah peringatkan. Bibi, percaya ilmu media. Percaya padaku. Ada apa ini? Ini olah Dr. Rizal. Ia cabut jarum yang ditinggalkan sama pemuda itu. Paman, ini bukan salahku. Pasti penipu itu yang berulah dan celakai Roni. Kenapa diam saja? Cepat hubungi Yuni dan bawa orang hebat itu. Arif, Paman Robi telepon Dr. Rizal. Cabut jarummu. Rupanya masuk perangkap. Lalu Ronia gimana? Ayo ke rumah sakit. Pak Arif, akhirnya Anda datang. Asal Anda selamatkan putriku, apapun akan kuberikan. Aman, dia... Diam! Ronia, kamu sadar? Pak Arif, terima kasih banyak. Apa hadiah yang Anda mau? Aku, Robi, akan berikan semua. Kamu saja. Pak Wali Kota, uang proyekku yang lama tertunda. Transfer uang Project Yola ke Nona Yuni. Baik, Pak Robi. Kak Arif, uangnya sudah masuk. Dengan modal awal ini, aku mau bangun pabrik obat dan luncurkan obat baru Kak Arif. Makasih ya. Semangat. Bu, siapa pelakunya? Keluarga Yan di seberang. Mereka bilang kita jadi sombong karena kaya. Jadi mereka mau ganggu. Kita juga bilang kita orang kaya baru. Aku pakai kemampuanku untuk buat keluarga kaya. Menimbulkan iri itu wajar. Keluarga Yan hanya salah satu. Aku mau lihat apa yang bisa dia lakukan untuk mengusik kita.
Mereka punya backingan. Kita nggak bisa melawan. Lagi pula, kemampuanmu ini kalau banyak orang tahu, nanti kamu akan celaka. Arif, ibu hanya minta kamu selamat. Bu, tenang. Aku nggak akan melawan. Halo, ini aku. Aku butuh bantuanmu. Halo, ini aku. Aku butuh bantuanmu. Baik, tunggu aku. Aku akan bawa orang. Suruh semua ikut aku. Tuhan nggak pernah begini pada ayahnya. Di telepon itu siapa sebenarnya? Nah, kamu... Kakak Arif. Halo Bibi, saya diutus ke Arif Bibi. Luka di mana? Saya panggilkan spesialis terbaik. Aku nggak apa, Nak. Jangan bikin masalah besar. Tenang saja Bibi, perintah ke Arif. Kami hanya bertindak. Bibi nggak akan disakiti lagi. Panggilkan spesialis balas keluarga. Yan, kamu jaga keluarga. Kak Arif. Baik. Tenang Bu, Ibu istirahat dulu. Kalian bertiga. Hajar! Hajar mati! Berani ganggu Kak Arif, cari mati. Kami nggak berani lagi. Kami yang salah menilai.